Berkat belas kasih-Nya, Tuhan mengembalikan roh dan hidup kepadamu, justru karena kamu kini memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukum-Nya. Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak dan para romo, frater, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkah dalem, Romo. Di Semarang hujan cukup deras. Bagaimana di tempat Anda? Apapun keadaannya, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kehidupan, atas karunia, talenta yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan segala sesuatu demi kebahagiaan manusia dan demi kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk memelihara dan mengembangkan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Allah. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada dulu, kini, dan kelak. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat, sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga dan di atas tahta itu duduklah seseorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada, dulu, kini, dan kelak. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat ke Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dengan sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang sudah mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi,
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, ketika mempersiapkan renungan ini dari teks Injil yang baru saja kita dengar, saya teringat akan cerita ini. Konon, Gareng Petruk Bagong itu mengadakan suatu pertemuan di suatu kota dan tinggal di sebuah hotel yang sangat tinggi, 80 lantai. Dan mereka tinggal di lantai yang ke-75. Tiba-tiba pada hari itu, liftnya rusak. Lalu mereka berpikir harus naik anak tangga dari basement tempat mereka parkir sampai lantai 75 kamar mereka. Setelah menimbang-nimbang, Gareng mengusulkan begini, sekarang begini saja. Pada 25 tangga yang pertama, saya minta Bagong untuk menyanyi sambil naik tangga. Nanti mulai tangga yang ke-26, giliran Petruk yang cerita tentang kisah-kisah lucu. Nah, lalu nanti saya, kata Gareng, di tangga ke-51 sampai 75, saya akan cerita tentang yang sendu-sendu yang sedih. Lalu mereka mulai menaiki. Bagong pertama naik, wah nyanyi, ada lagu Waljina. Anda yang tahu Waljina berarti sudah senior nih ya. Ada lagu Lady Gaga, lagu macam-macam. Ada lagu anak-anak, Abang Tukang Bakso, mari-mari sini, ya, macam-macam. Ada lagu ulang tahun, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear G-Twins, happy birthday to you, dan sebagainya. Sampai akhirnya di tangga ke-51, ketika mereka mulai kelelahan, lalu Gareng mulai mengisahkan cerita sedih. Dan dia mengatakan, aduh, maaf, kunci kamar kita tertinggal di mobil, di basement paling bawah. Ya, mereka sedih harus turun kembali dan menaiki tangga sampai ke-50 dan ke-75. Saudari dan saudaraku yang terkasih, ini tentu hanya anekdot yang mau menggambarkan bahwa ketika seseorang itu teledor atau membuat orang kurang menjadi percaya pada dia, pada hal yang kecil, mereka mulai berpikir apakah orang ini bisa diberi kepercayaan pada hal-hal yang lebih besar. Yang sepele saja, misalnya tepat waktu, itu begitu sulit. Membersihkan teks gereja yang dibawa, lalu diminta untuk membawa ke rumah atau diletakkan di suatu tempat aja tidak bisa. Supaya gereja menjadi bersih misalnya, atau di rumah, ya, membuang sampah, membedakan mana yang plastik, mana yang organik, lalu menjadi sulit yang kecil-kecil, apalagi kita diberi kepercayaan yang besar. Bacaan Injil hari ini mau mengajak kita agar kita mampu memelihara dan mengembangkan kepercayaan. Kepercayaan yang Tuhan anugerahkan, pertama, karunia apapun yang sebenarnya titipan Tuhan, ya, kemampuan, bakat, kekayaan, kesempatan, apapun juga, anak, orang tua, suami, istri, pribadi-pribadi yang hadir dalam hidup kita, itu adalah karunia. Semoga kita mampu memelihara dan mengembangkan karunia ini menjadi sungguh berbuah bagi kebahagiaan hidup kita sendiri dan juga akhirnya hidup mereka yang berada di sekitar kita.
Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa mencurahkan rahmat tak habis-habisnya, matahari yang setiap kali bersinar, udara baik yang selalu diberikan, kita mampu menggunakannya untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih dipercaya dan dengan demikian diandalkan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.